Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW beserta pengurus Masjid Jami An-Nur, terkhusus Akhina al-Mahbub Ustaz Abdul Qadir beserta ikhwannya, Ustaz Jajab, dan segenap para asatid yang lainnya, aparatur pemerintah sipil maupun militer yang ikut hadir di tempat ini. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini, pada hari ini kita terpilih menjadi tamunya Nabi Muhammad SAW. Hadirnya kita duduk di tempat ini untuk seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang sangat disayang oleh Allah, manusia yang sangat dihormati oleh Allah. Tanpa manusia yang satu ini tidak ada dunia, tidak ada kita. Seandainya ada kita, kita tidak akan kenal siapa yang menciptakan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid merupakan tanda kasih kita kepada Allah, karena nikmat Allah ini banyak. Saking banyaknya Allah sendiri menyatakan dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau kamu sekalian akan menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup. Satu saja kita hitung, dalam satu hari berapa kali kita kedip, berapa kali kita menghirup udara yang Allah berikan, sudah tidak terhitung. Tapi di antara nikmat Allah yang begitu besar, ada nikmat Allah yang paling super, yang paling istimewa, yaitu adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, waktunya sangat panjang sekali. Saya ambil beberapa hal. Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi selalu bertanya kalau Jibril datang, ya Jibril, apa yang kau bawa dari Allah? Jibril menjawab, aku datang kemari pertama membawa salam sayang Allah untuk wahai Muhammad. Allah kirim salam kepada Rasul. Yang kedua, Allah menyatakan sesungguhnya engkau, hai Muhammad, manusia terbaik. Allah memuji Nabi Muhammad. Tapi waktu itu Nabi gak senang. Biasanya orang kalau dipuji kan senang. Ini yang muji Allah, tidak kelihatan bahagia, tidak kelihatan bunga hatinya. Sampai Jibril kembali bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak nampak bahagia, tidak nampak senang? Dijawab oleh Nabi, aku belum senang, aku belum bahagia walaupun Allah yang memuji aku sebelum umatku diikut sertakan menjadi umat terbaik. Disitulah firman Allah langsung turun, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik? Kita, umat Muhammad. Tidak ada umat yang diberi kebebasan oleh Allah untuk tobat kecuali umat Nabi Muhammad. Kita lihat umat Nabi Musa, hanya gara-gara mancing di hari Sabtu dilaknat, dikutuk jadi monyet. Lihat umat Nabi Muhammad, Jumat nggak Jumatan ke setu mancing, nggak ada yang jadi monyet, nggak ada yang jadi babi, nggak ada yang jadi binatang, terus diampuni. Perbuatan maksiat di zaman Nabi sampai detik ini ada. Zaman Nabi ada pelacuran, di zaman-zaman Nabi ada orang mabuk judi, tapi tidak pernah diturunkan laknat. Lihat umat yang lain, zaman umat Nabi Allah Lut dihancurkan rata sampai istrinya pun kena. Umat Nabi Nuh sampai anaknya pun ikut tenggelam. Tapi kenapa umat Muhammad selamat? Karena ini perjuangan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Allah, ya Muhammad, apa yang kau minta untuk umatku? Ya Allah, pertama berikan kebebasan umatku untuk bertobat. Dijawab oleh Allah, aku berikan umatmu bertobat 1 tahun sebelum meninggal dunia. Jangan ya Allah, umatku pasti digoda oleh setan, nggak bakal kuat ya Allah. Ya sudah kalau begitu 1 bulan. Jangan ya Allah. Ya sudah kalau begitu 1 minggu. Jangan ya Allah. Kalau begitu 1 hari. Jangan ya Allah. Kalau begitu 1 jam sebelum meninggal. Jangan ya Allah. Ya Muhammad, 1 kali ini kau jangan tolak. Aku beri kebebasan umatmu bertobat sampai rohnya di tenggorokan. Kalau rohnya di perut, diterima. Rohnya di dada, diterima. Tapi kalau sudah di tenggorokan, tidak diterima. Berkah siapa? Berkah Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin mendapat atau meraih gelar terbaik, umat terbaik, kuntum khairal ummatin, syaratnya 3. 1, ta'muruna bil ma'ruf. Jangan bosan-bosan ngajak orang berbuat baik. Yang kedua, wa nahyun 'anil munkar, mencegah kemungkaran atau mencegah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang kalau kita ngomong amar ma'ruf nahi munkar, banyak orang-orang Islam yang belum paham, ngomongnya begini, urusan amar ma'ruf nahi munkar bukan urusan saya, Beb. Itu urusan kiai, urusan Habib. Saya mah orang biasa, saya pejabat biasa, saya bapak rumah tangga, saya ibu rumah tangga. Tidak. Ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Siapapun dia, apapun statusnya, apapun kerjaannya, selama antum mengaku umat Nabi Muhammad, wajib beramar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana saya Habib?
Saya ini bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, ya amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita, nggak dipaksa kita. Kalau bapak sebagai pemimpin rumah tangga, ibu sebagai ibu rumah tangga, amar ma'ruf nahi munkar dengan satu ayat. Apa kata Allah dalam Quran? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu, keluargamu daripada siksaan api neraka. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini dengan dua hal. Adibuhum wa faqihuhum. Siapa di antara kita yang mau selamat dari api neraka? Masyarakat pengen selamat, keluarga kepengen selamat, umat pengen selamat. Dua hal. Satu, kenalkan anak kita, masyarakat kita, jamaah kita adab-adabnya Nabi Muhammad. Yang kedua, berikan pemahaman agama. Saudara-saudara, tidak ada adab akhlak terbaik akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang nggak demen dengan revolusi akhlak, ini saya sanksi, jangan-jangan sudah nggak ada imannya, saudara. Sebab akhlak yang dibawa ini bukan akhlaknya tauhid, bukan akhlaknya dajjal, bukan akhlaknya setan, akhlaknya Nabi Muhammad. Saudara tahu Imam Hasanul Basri, ketua ulama yang termasuk tabi'in, dia pernah berkata, ta'adabtu bi adabin Ali. Aku berakhlak dengan akhlaknya Sayyidina Ali. Kenapa dia berakhlak dengan akhlaknya Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali pernah mengatakan, ta'adabtu bi adabin Nabi. Aku beradab dengan adabnya Nabi, dengan akhlaknya Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad menyatakan dalam hadisnya, adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Aku dididik oleh Tuhanku dengan sebaik-baiknya pendidikan, dengan sebaik-baiknya akhlak. Jadi apa yang dari Nabi Muhammad itu dari Allah. Kalau orang menolak ajaran Nabi Muhammad, berarti menolak ajaran Allah. Silakan keluar dari bumi Allah. Betul? Silakan keluar dari bumi Allah. Makan dari Allah, minum dari Allah, tinggal di negerinya Allah, tapi nggak mau diatur oleh Allah. Seperti terjadi sekarang nih, seorang menteri agama berani mengatakan bahwa Islam itu agama pendatang. Goblok itu, Pak Hakim, terus terang saya bilang goblok. Islam bukan agama pendatang, agama dari Allah. Sedangkan Allah yang punya dunia. Berhak Allah memasukkan Islam di Indonesia, berhak Islam ada di Eropa, berhak Islam ada di mana-mana. Kenapa? Allah yang punya dunia. Betul? Betul? Kita mesti beranian dikit dong. Kami cengeng-cengeng jadi orang Islam. Dan kami itu ucap-ucap gitu. Saya pernah diundang satu perumahan, Habib kalau ngomong jangan galak-galak, langsung saya pulang. Ngapain saya ceramah depan orang-orang yang begitu lemot gitu? Harus bangkit sedikit. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, amar ma'ruf nahi munkar untuk keluarga dulu, tanamkan akhlak. Ibu-ibu yang saya hormati, beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu datang kepada saya waktu saya belum sakit, mungkin tahun 2015-16. Habib, saya mau curhat sama Habib. Saya punya anak, rumahnya nggak jauh daerah Ciamis ini, Pak. Cuma saya nggak sebut orang. Saya punya anak laki-laki umur 7 tahun, suami saya meninggal. Saya nggak punya saudara, Habib. Ada juga udah cuek sama saya. Saya ingin anak saya ini berhasil dan sukses, Habib. Saya berusaha dengan keringat saya. Saya dagang gorengan, dagang pecel atau kredok, sampai modal dagang dan untungnya habis. Tapi tetap saya ingin membesarkan anak saya menjadi anak yang berhasil. Saya jadi pembantunya orang kaya. Jam 6 pagi saya berangkat dari rumah menuju ke rumah orang kaya. Saya nyuci, saya ngepel, saya masak. Jam 4 sore saya pulang. Hasil daripada saya kerja, sedikit saya makan, semuanya untuk anak saya. Alhamdulillah. Anak saya sekarang sudah kuliah, udah jadi sarjana, bahkan sudah kerja di Jakarta. Waktu itu ya, tahun 2016, gajinya kurang lebih 5 juta. Luar biasa. Sampai itu anak beli rumah di satu perumahan di Bogor yang cukup mewah. Saya senang, Habib. Saya orang kampung, dandanan saya dandanan kampung, memang saya orang nggak punya, Habib. Saya mau datang ke rumah anak saya. Saya ingat anak saya doyan makanan ini, saya bikinin. Doyan sayur ini, saya bikin. Begitu saya datang, beberapa kali saya ganti naik angkot sampai depan perumahan, nggak ada ojek, nggak ada becak, saya jalan.
jauh ini. Begitu sampai di depan rumah anak saya berdiri bersama tetangganya di pagarnya. Tetangganya bilang, "Bang, itu ada ibu-ibu dari tadi memperhatikan abang, jangan-jangan mau ke rumah abang." Begitu nengok, oh itu pembantu saya. Nangis si ibu, terpukul hati, terpukul jiwanya. Dengan lesu dia pulang, dia kembali membawa makanan yang dibawa, sayuran yang dibawa. Akhirnya datang ke rumah saya, minta bagaimana Habib saya. Maaf ya Bu, saya bukan nyalain ibu, bukan membenarkan anak ibu. Yang salah sebetulnya ibu. Kalau ibu punya anak dari kecil dimasukkan ke pondok pesantren atau madrasah diniyah, mau jadi apapun gak bakal lupa jasanya orang tua. Kenapa? Karena yang namanya madrasah diniyah atau ma'hadul Islam 24 jam anak kita dikenal ke Nabi Muhammad. Bagaimana akhlaknya, bagaimana tawaduknya, bagaimana istiqomahnya. Jadi apapun anak kita gak bakalan lupa kepada orang tua. Maka oleh karena itu, kalau kita mau berbicara akhlaknya Nabi Muhammad, gak ada waktu yang bisa menceritakan akhlak Nabi Muhammad. Kenapa? Allah sendiri sudah mengkultuskan dalam Quran. Allah sendiri sudah menyatakan dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau yang Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Waktu itu ada orang Badui, orang Arab pegunungan. Dia penasaran kayak apa sih agung besar akhlaknya Nabi Muhammad. Dia datang ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu disebut sebagai pintunya ilmu. Nabi adalah kotanya ilmu. Ya Ali, saya mau tanya, kalau Allah menyatakan dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau hai Muhammad memiliki akhlak yang agung dan besar, seagung apa, sebesar apa? Kebetulan rumah Sayyidina Ali itu depannya lautan pasir, padang pasir. Kata Sayyidina Ali, kalau kamu mau tahu besar akhlaknya Nabi, kamu keluar dari rumah saya. Kamu meterin di pasir, lapangan pasir, lautan pasir. Lebarnya berapa meter, panjangnya berapa meter. Lalu kamu ambil pasirnya, kamu hitung satu-satu. Bisa nggak? Saya nggak sanggup ya Ali. Mana mungkin saya bisa menghitung pasir yang ada di lautan pasir dan bisa mengukur lebar dan panjangnya lautan pasir. Kalau begitu, beritahukan kepada aku apa sih akhlak Nabi yang paling menonjol dan sangat menonjol. Dijawab oleh Sayyidina Ali, at-tawadhu, merendah. Tidak ada orang ganteng seperti Nabi Muhammad. Nabi Yusuf itu cuma setetes dari cahaya Nabi Muhammad. Tapi gantengnya kayak apa Nabi Muhammad gak sok ganteng. Kayak kita muka pas-pasan belagu banget. Gak tahu mukanya bulat gede apa enggak. Pakai kacamata kayak spion. Mantes-mantesin. Zaman sekarang kan orang terlalu pede, betul nggak? Mama muka pas-pasan, apalagi mak-mak tuh yang mengidolahkan seorang artis. Kalau artis yang diidolahkan itu seneng baju biru-biru Pak, dia pakai biru-biru, ungu, warna ungu semua. Ada kayak gitu? Sampai anak muda bilang itu warna janda. Kerudungnya ungu, maaf, ICU-nya juga ungu. Ya, kiteknya ungu, bibirnya ungu. Terus datang kondangan, kata anak muda, kesian tuh ibu-ibu, habis ditabokin malakinya. Lihat aja, jual orang di ungu, orang habis ditabokin belum, betul nggak? Ada lagi yang mengidolakan seorang artis, betul artis sudah punya warna coklat, coklat semua, kerudung coklat, dompet coklat, kitek coklat, maaf orangnya rada gemuk, bibirnya rada tebel, betul nggak? Dia pakai pewarna bibir warna coklat. Kata dia cakap, kata anak muda apa? Ya Allah, itu ibu kayak semur tahu. Kadang-kadang kita ini nggak ngaca. Pada Nabi Islam sudah ngajarin, betul nggak? Ibu kalau pengen cantik, kepengen kelihatan menarik, ada orang cantik nggak menarik? Ada nggak? Cakep tapi nggak menarik, jadi orang sumpah. Kalau pengen cantik, pengen menarik, satu, jangan lepas wudu, jangan batal wudu. Sekalipun lagi datang bulan, berwudu. Kenapa? Saya kasih tahu ibu nih, orang kalau mau jahat sama ibu gampang, dicari tanggal mennya, tanggal headnya. Dia nggak sholat kan, dia nggak berwudu kan, paling gampang dikerjain orang. Jadi itu, biar istri kita lagi datang bulan, suruh wudu. Tidak harus sholat, tidak harus baca Quran, wudu aja. Kalau masih ada wudu, masih ada silah, benteng.
Kalau kita pengen cakap butuh aja. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Muhammad itu paling cakap orang. Dan Nabi Muhammad ini ibadahnya nggak ada yang nyanyi. Tidak ada orang sholat sehebat Nabi. Tidak ada orang zikir sehebat Nabi. Tidak ada orang yang dermawan sehebat Nabi. Kalau ada orang kaya mengeluarkan sedekah atau zakat sampai ratusan juta, biasa. Orang duitnya lebih. Betul nggak? Duitnya ada 10 miliar, zakatnya 200 juta, biasa. Tapi lihat Nabi Muhammad, seminggu nggak makan, perutnya diikat dengan kain sorban, diganjel dengan potongan-potongan kayu, tetangganya nggak makan, dicariin makan. Sampai Nabi dalam keadaan puasa pun cuman punya 3 butir korma. Begitu mau dimakan, datang seorang janda tua, ibu-ibu tua, ya Rasulullah, saya punya anak yatim, sudah beberapa hari nggak makan, suami saya meninggal. Diberikan kepada ibu-ibu. Datang lagi, diberikan. Nabi cuma makan separuh daripada potongan korma. Ini Rasulullah. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, nggak ada orang seperti Nabi Muhammad. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW maksum, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan dalam diri Nabi Muhammad. Kalau tadi antum baca Maulid Simtuduran, di situ dijelaskan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak ada ucapan dan tidak ada perbuatan yang keluar dari Nabi Muhammad kecuali yang ma'ruf, yang baik-baik. Tapi Nabi Muhammad nggak merasa suci, nggak merasa bersih, sehingga dalam satu hari 24 jam tidak kurang 1000 kali, 100 kali Nabi bertobat kepada Allah SWT. 100 kali. Sehingga Nabi berseru dalam hadis, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yawmi mi'ata marrah. Hai sekalian manusia, bertobatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku dalam satu hari tidak kurang 100 kali aku bertobat pada Allah. Pertanyaan kita, apa dosanya Nabi? Apa kesalahan Nabi? Nabi itu dicari kesalahannya oleh pastor-pastor Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, nggak ketemu. Ada seorang pendeta Yahudi bencinya kepada Rasulullah luar biasa. Dia cari kesalahan Nabi, nggak ketemu, bertahun-tahun nggak ketemu. Terakhir ini pendeta Yahudi udah hampir putus asa. Kata temennya, jangan putus asa, kan Nabi dulu waktu masih kecil kan punya temen. Coba kita datangi. Ternyata teman Nabi dulu waktu masih kecil agamanya bukan Muslim, ada yang Kristen, ada yang Majusi, penyembah api, ada Yahudi. Begitu Nabi diangkat jadi Rasul, mereka jadi pendeta. Didatangi oleh pendeta Yahudi yang benci kepada Nabi Muhammad, kepada pendeta Yahudi yang dulu kecilnya teman Nabi Muhammad. Hai pendeta Yahudi, saya mau tanya, bukannya dulu kamu teman Muhammad di masa kanak-kanak? Betul? Saya mau tanya, ada nggak kesalahan Nabi Muhammad? Demi Tuhan yang aku sembah, dari kecil sampai detik ini aku belum mendengar Muhammad berbohong kepada siapa. Keluar nih pendeta Yahudi menuju ke pendeta Kristen. Hai pendeta Kristen, pendeta Nasrani, bukannya engkau dulu teman Muhammad? Apakah kau pernah lihat Muhammad berbuat salah? Demi Yesus Kristus yang aku sembah, dari mulai aku kenal sampai detik ini, aku belum pernah melihat Nabi Muhammad zalim kepada siapapun. Keluar, menuju ke rumah pendeta Majusi, penyembah api. Hai pendeta Majusi, bukannya dulu engkau teman Muhammad? Adakah kesalahan Muhammad? Demi dewa-dewa api yang aku sembah, aku belum pernah melihat Muhammad berkhianat kepada siapa. Ingkang tulus ikhlas mengasuh kula. Ibu bapak kula matur,
sampaikan. Saya betah di pesantren karena di sini saya banyak teman hingga saya banyak pengalaman. Saya di sini belajar dan mengaji, berakhlak dan berbudi pekerti. Ibu bapak jangan khawatir, saya di sini baik-baik saja. Saya minta doa restunya, semoga dapat ilmu manfaat dunia akhirat. Ibu bapak kula matur, kula krasan wonten pondok. Amargi ten pondok wonten abah kiai ingkang tulus ikhlas mengasuh kula. Amargi ten pondok ustad lan ustadzah tulus ikhlas ngajari